Hai semuanya, kita semua pernah mengalaminya. Hari yang penuh tekanan di kantor, pertengkaran dengan pasangan, atau sekadar macet total di jalanan membuat kita tiba-tiba ingin melahap sebungkus keripik kentang jumbo, sepotong besar pizza, atau sebatang coklat utuh. Rasanya, saat stres melanda, alarm di kepala kita otomatis berteriak, butuh lemak, butuh gula. Fenomena ini bukan cuma kebetulan atau kelemahan karakter. Ada penjelasan ilmiah yang menarik di balik hasrat ngidam makanan berlemak dan manis saat kita sedang emosional. Ini semua bermula dari cara kerja otak kita yang mencoba mencari kenyamanan dan energi instan untuk mengatasi tekanan. Otak kita, organ yang luar biasa kompleks ini, punya satu tujuan utama, memastikan kita bertahan hidup. Saat kita merasa tertekan atau stres, otak menginterpretasikan ini sebagai ancaman. Nah, salah satu cara otak merespons ancaman adalah dengan mencari sumber daya yang cepat dan mudah diakses, terutama energi. Makanan yang tinggi lemak dan gula adalah sumber energi padat kalori yang paling cepat diserap tubuh. Bayangkan seperti ini, ketika otak merasa terancam oleh stres, ia secara naluriah mencari bantuan cepat untuk menghadapi situasi tersebut. Lemak dan gula memberikan sinyal ke otak bahwa ada energi yang melimpah, seolah-olah mengatakan, "Tidak apa-apa, kita punya cukup bahan bakar untuk menghadapi ini." Ini adalah respons evolusioner yang dulunya sangat berguna saat nenek moyang kita menghadapi kelangkaan makanan atau ancaman fisik. Selain itu, ada faktor kimiawi yang sangat berperan. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Kortisol ini dikenal sebagai hormon stres. Kadar kortisol yang tinggi dapat memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan yang padat energi dan tinggi kalori. Ini bukan sekadar keinginan biasa. Kortisol memengaruhi pusat nafsu makan di otak kita. Kortisol juga bisa menghambat efek dari hormon leptin yang seharusnya memberi sinyal kenyang dan meningkatkan efek dari hormon grelin yang memicu rasa lapar. Jadi, bukan hanya kita jadi ingin makan, tapi kita juga cenderung makan lebih banyak dan merasa sulit berhenti. Ini seperti lingkaran setan. Stres meningkatkan kortisol. Kortisol meningkatkan keinginan makan, dan makan makanan tertentu bisa memberikan rasa nyaman sesaat yang kemudian bisa membuat kita terus makan untuk mempertahankan rasa nyaman itu. Kemudian, mari kita bahas tentang dopamin dan perannya yang krusial. Dopamin adalah neurotransmitter yang sering disebut sebagai kimiawi kesenangan atau kimiawi penghargaan. Saat kita mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, otak kita membanjiri diri dengan dopamin. Ini menciptakan sensasi kenikmatan dan kepuasan yang instan. Otak kita belajar bahwa makanan ini akan perasaan senang, dan ia akan terus mencari sensasi itu lagi dan lagi, terutama saat kita merasa tidak nyaman atau stres. Bayangkan seperti ini, stres membuat kita merasa tidak enak. Otak ingin menghentikan perasaan tidak enak itu. Lalu, kita makan sepotong kue coklat dan boom, perasaan senang itu muncul sebentar. Otak kita dengan cepat membuat asosiasi. Oh, kue coklat ini obatnya. Semakin sering kita melakukan ini, semakin kuat asosiasi tersebut. Ini menjelaskan mengapa makanan berlemak sering disebut sebagai comfort food. Nostalgia juga memainkan peran besar dalam fenomena comfort food. Makanan tertentu seringkali dikaitkan dengan kenangan masa kecil yang bahagia, momen-momen nyaman, atau orang-orang yang kita sayangi. Misalnya, sup ayam buatan ibu saat kita sakit, kue bolu yang sering disajikan nenek, atau es krim yang selalu dibeli ayah saat liburan. Saat kita merasa stres, otak kita secara tidak sadar mencari cara untuk kembali ke masa-masa yang lebih sederhana dan menyenangkan itu. Makanan-makanan ini menjadi semacam jembatan menuju kenangan manis, memberikan kita perasaan aman dan dicintai,
meskipun hanya sesaat. Aroma, tekstur, dan rasa makanan tersebut bisa memicu respons emosional yang kuat, membuat kita merasa lebih baik secara psikologis, bahkan jika efeknya hanya sementara. Ini bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang emosi yang melekat pada makanan tersebut. Lalu, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan emosional ini tanpa harus berlebihan makan? Kuncinya adalah mengenali pola dan menemukan alternatif yang lebih sehat. Pertama, sadari pemicunya. Kapan biasanya kamu ngidam makanan berlemak? Apakah setelah seharian bekerja keras, saat merasa kesepian, atau ketika ada konflik? Dengan mengenali pemicunya, kita bisa bersiap diri dan mencari strategi lain. Kedua, jangan melabeli makanan sebagai buruk atau baik. Ini bisa menimbulkan perasaan bersalah dan memicu siklus makan berlebihan. Alih-alih, fokuslah pada pola makan seimbang secara keseluruhan. Ketiga, cari cara lain untuk mengelola stres. Olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres dan melepaskan endorfin, yang juga memberikan perasaan senang secara alami. Jalan kaki singkat, yoga, atau sekadar meregangkan badan bisa sangat membantu. Selain itu, penting juga untuk memiliki strategi self-care yang sehat. Ini bisa berupa meditasi, membaca buku, mendengarkan musik menenangkan, atau berbicara dengan teman. Temukan hobi yang kamu nikmati dan bisa mengalihkan perhatianmu dari stres. Jika rasa ngidam muncul, coba tunda sebentar. Kadang-kadang, keinginan itu akan hilang setelah beberapa menit. Minum segelas air putih, lakukan peregangan ringan, atau alihkan perhatianmu dengan aktivitas lain. Keempat, perhatikan nutrisi secara keseluruhan. Pastikan kamu mendapatkan cukup protein, serat, dan lemak sehat dari makanan utuh. Ini akan membuatmu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan untuk snack yang tidak sehat. Contohnya, ganti keripik kentang dengan buah-buahan atau sayuran yang renyah, atau coklat susu dengan dark chocolate yang kaya antioksidan. Terakhir, dan ini sangat penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita semua manusia dan terkadang kita memang butuh comfort food. Tidak ada salahnya sesekali menikmati makanan yang kamu suka, asalkan porsinya terkontrol dan tidak menjadi kebiasaan setiap kali stres melanda. Intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan dan mengembangkan strategi yang lebih sehat untuk mengatasi emosi kita. Memahami bagaimana otak bekerja saat stres bukan berarti kita pasrah begitu saja. Justru, ini adalah langkah pertama untuk mengambil kendali kembali atas kebiasaan makan kita. Dengan sedikit kesadaran dan latihan, kita bisa melatih otak kita untuk mencari kenyamanan di tempat yang lebih sehat dan berkelanjutan, bukan hanya di sepotong pizza atau sebungkus biskuit. Jadi, lain kali saat stres melanda dan kamu mulai tergiur makanan berlemak, ingatlah bahwa itu adalah sinyal dari otakmu yang sedang mencari cara untuk merasa lebih baik. Sekarang, kamu punya pilihan untuk memberikannya apa yang benar-benar ia butuhkan, bukan hanya kalori, tapi juga ketenangan dan keseimbangan.